Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bab 3 mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai klasifikasi materi atau zat. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai benda-benda yang mengalami perubahan. Sebelum benda-benda yang mengalami perubahan, kita akan membahas sifat-sifatnya terlebih dahulu, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat suatu materi yang dapat diamati secara langsung, sedangkan sifat kimia adalah sifat suatu zat atau materi diamati jika terjadi perubahan atau pembentukan zat baru. Massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan massa terhadap volume zat. Massa jenis dilambangkan dengan Rho. Rumus massa jenis adalah Rho M per V dengan keterangan sebagai berikut. Materi yang selanjutnya adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Macam-macam pada perubahan fisika, yaitu perubahan fisika berupa perubahan wujud zat, perubahan ukuran suatu zat, perubahan volume, dan perubahan bentuk zat. Yang pertama, perubahan fisika yang berupa perubahan wujud zat. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, dan yang kelima menyublim. Kedua, perubahan fisika yang berupa perubahan ukuran suatu zat. Materi yang berukuran besar dapat diperkecil dengan cara mekanik. Contohnya, beras ditumbuk menjadi tepung beras. Yang ketiga, perubahan fisika yang berupa perubahan volume. Perubahan volume yang disebabkan oleh penyusunan materi karena didinginkan atau pemuaian materi karena dipanaskan. Contohnya adalah pemuaian rel kereta api. Yang keempat, perubahan fisika berupa perubahan bentuk zat. Perubahan bentuk benda dapat terjadi karena bantuan alat bantu. Contohnya, kayu yang di pohon diubah menjadi meja. Perubahan yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia sehingga menghasilkan zat baru. Ciri pada perubahan kimia yaitu terjadi perkaratan, dapat menghasilkan gas, dapat menghasilkan endapan, dapat menghasilkan perubahan warna, dan dapat menghasilkan perubahan suhu. Yang pertama, perubahan kimia karena perkaratan. Perkaratan merupakan peristiwa perubahan kimia karena menghasilkan zat yang baru. Contohnya, paku yang bereaksi dengan air akan menjadi berkarat. Yang kedua, perubahan kimia dapat menghasilkan gas. Terbentuknya gas adalah salah satu indikator perubahan kimia. Contohnya, logam seng yang direaksikan dengan larutan asam sulfat akan terbentuk seng sulfat dan gas hidrogen. Yang ketiga, perubahan kimia dapat menghasilkan endapan. Zat bereaksi, jika terbentuk endapan maka termasuk perubahan kimia. Contohnya, perak nitrat dicampur dengan natrium klorida menghasilkan natrium nitrat dan endapan berwarna putih. Yang keempat, perubahan kimia yang menghasilkan perubahan warna. Perubahan warna juga menunjukkan terjadinya perubahan kimia. Contohnya, tembaga sulfat ditambah air akan terbentuk senyawa baru berwarna biru. Yang kelima, perubahan kimia menghasilkan perubahan suhu, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Eksoterm menghasilkan energi panas sehingga meningkatkan suhu lingkungan. Endoterm menyerap panas sehingga menghasilkan dingin. Berikut merupakan sekilas materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.